Selamat pagi pemirsa Naga Timur YouTube yang berbahagia. Kali ini saya ingin membahas tentang praktek bagaimana kesadaran itu bekerja ya. Jadi ini adalah bisa Anda praktekkan di dalam kegiatan Anda sehari-hari seperti itu. Jadi sebetulnya kesadaran itu simpel ya, atau kalau dalam istilah sufi itu ma'rifat, itu simpel sebetulnya. Jadi tidak terlalu banyak teori, dalil dan juga retorika sebetulnya. Dan untuk bisa mengalaminya, nah itu juga simpel sebetulnya. Cuman memang ya meskipun simpel, tetapi ya tidak sesimpel itu ya. Meskipun kalau sudah ngalami itu kelihatannya simpel gitu, tetapi kalau belum memang sepertinya sulit gitu kan. Saya juga dulu mengalaminya sama ya, sangat lama sekali, sampai puluhan tahun baru bisa mengalami. Nah, oke, langsung saja ya kita bahas ya, bahwasanya bagaimana cara kita untuk bisa mengalami atau kita bisa praktek satu metode untuk bisa mengalami kesadaran adalah dengan cara tidak menjadi aku ya. Ini pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Caranya bagaimana? Kita mulai dari teorinya dulu ya. Kenapa orang itu sadar dan kenapa orang tidak sadar? Nah, masalahnya di situ. Nah, orang itu nggak sadar karena ibarat gini, kita naik motor, kemudian kita menganggap kita adalah motor, itu aja sebetulnya. Masalahnya adalah ketika kita naik motor atau kita naik mobil, kita itu salah persepsi. Kita menganggap kita adalah mobilnya karena kita melihat yang jalan tuh mobil gitu, yang jalan mobil, yang jalan tuh motor, sehingga kita menganggap aku ini siapa, aku adalah motor, aku adalah mobil. Nah, kesalahannya di situ sebetulnya. Dan kesadaran itu bukan mengubah Anda dari motor jelek menjadi motor bagus, dari mobil jelek jadi mobil bagus, itu tidak seperti itu. Tapi kesadaran itu hanya mengingatkan kita kepada sejatinya kita, atau mengingatkan kita, mengembalikan kepada kebenaran atau kepada sesuatu hal yang seharusnya. Seperti itu disebut dengan kesadaran atau kesadaran murni, istilahnya seperti itu. Jadi mengembalikan kesadarannya bahwa berganti dari aku adalah motor, aku adalah mobil, menjadi aku adalah yang mengendarai gitu loh. Ada mobil tapi mobil ini bukan aku gitu loh. Ada motor yang jalan ini tapi bukan aku. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ibarat Anda itu ngomong ya, Anda itu ngomong dengan speaker, atau ya dengan speaker ya, kemudian Anda terjebak, terilusi, atau ya terilusi ya, menganggap bahwa Anda adalah speaker itu. Kenapa bisa Anda menganggap Anda adalah speaker? Karena yang sumber suaranya itu dari speaker gitu loh. Padahal speaker tuh tidak bisa bersuara sejatinya. Motor tuh juga nggak bisa jalan, mobil tuh nggak bisa jalan kecuali ada yang menjalankannya, kan seperti itu. Nah, masalahnya adalah kita merasa bisa berjalan, kita merasa bisa ngomong, kita merasa bisa melihat, kita merasa bisa bernapas, kita merasa bisa hidup, kita merasa bahwa diri kita itu bisa ada. Nah, itu aja sebetulnya masalahnya. Dan sejatinya kita itu ndak gitu. Kan speaker itu ndak bisa ngomong. Speaker adalah sarana atau jalan untuk suara itu bisa hadir di situ, tapi dia nggak bisa ngomong. Motor itu juga sama. Motor itu adalah alat atau sarana kita bisa sampai ke satu tempat dengan lebih cepat gitu. Tapi motor itu tidak bisa jalan ya. Motor itu hanya bisa jalan ketika ada yang menjalankannya. Mobil juga sama, speaker juga sama, nggak bisa bersuara kecuali ada yang ngomong di depan speaker. Nah, kita sejak kecil itu sudah terilusi, terjebak oleh satu pemahaman, satu keyakinan bahwa aku adalah speaker.
Kenapa bisa menganggap aku adalah speaker? Karena ya nyatanya aku ngomong gitu kan. Padahal nggak tahu, padahal yang ngomong itu bukan speakernya, tapi orangnya. Nah, seperti itu. Ada orang yang ngomong melalui speaker. Nah, seperti itu. Ya. Dari sini Anda paham. Makanya di dalam Islam itu ada satu kata atau satu kalimat, la haula wala quwata illa billah, ya. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin Tuhan, gitu kan. Artinya apa? Kita itu nggak ada sebetulnya, ya. Jadi kita nggak ada, kita juga nggak memiliki kekuatan untuk bisa berjalan, untuk bisa ngomong, untuk bisa melihat, untuk bisa merasakan dan sebagainya. Kita itu hanyalah sebuah sarana. Ibarat speaker tadi, mati speaker itu. Tetapi kita menganggap karena ada suaranya, kita menganggap dia itu bisa bersuara, padahal yang bersuara orangnya. Speaker hanya menyuarakan gitu loh, menyuarakan suara gitu kan, tapi tidak bisa bersuara dia. Dia bisa menyuarakan suara, tapi dia tidak bersuara. Ya sama seperti manusia. Manusia adalah ibarat speaker tadi. Dia itu mati sebetulnya. Hakikat dari kita, ya, si A, si B, dan si C itu mati. Hakikatnya mati. Nah, kenapa bisa bergerak, bisa ngomong, bisa melihat, bisa berjalan, bisa emosi, bisa marah, bisa seneng? Karena ada yang kehidupan di situ, ada sesuatu yang hidup di sana. Jadi ada yang numpang di situ. Yang numpang itulah sejatinya aku sebetulnya. Yang numpang itulah yang sejati. Jadi kalau Anda itu naik motor, sejatinya Anda itu apakah motor? Enggak, Anda adalah pengendara gitu. Motor itu adalah sarana untuk Anda bisa bereksistensi gitu. Sama seperti kita adalah satu sarana, ya. Tubuh, pikiran, dan perasaan ini adalah satu sarana, satu media, satu jalan untuk kita bisa bereksistensi. Nah, kemudian pertanyaan adalah kita itu siapa gitu kan. Kalau ini hanya sarana semua, kita ini hanya kendaraan saja, terus aku itu siapa? Nah, kan ada pertanyaan seperti itu akhirnya. Ya makanya aku adalah yang mengendarai tubuh ini gitu. Aku adalah yang mengendarai tubuh ini. Jadi tubuh ini seperti seragam, ya, tidak hanya tubuh, ya, termasuk pikiran, termasuk perasaan. Itu adalah hardware dan software aja sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk si aku ini untuk bereksistensi. Nah, seperti itu. Nah, itu pemahamannya, ya, teorinya dulu, ya. Teorinya ya simpel sebetulnya seperti itu aja, nggak perlu muluk-muluk. Nah, bagaimana cara kita untuk bereksistensi, untuk mengembalikan diri kita bahwa aku adalah sang pengendara, bukan kendaraan gitu kan. Aku bukan ini, tapi aku adalah yang hidup dan menghidupi di tubuh ini gitu kan. Bagaimana caranya aku bisa mengakses atau bisa mengalami atau bisa merasakan itu? Nah, ini ada tekniknya. Makanya banyak teknik diciptakan untuk itu sebetulnya. Salah satu tekniknya adalah ketika, ya, ini teknik, ya, masuk ke teknik, ya. Ketika Anda melihat itu, Anda cobalah untuk merasakan bahwa yang melihat itu bukan mata Anda gitu. Mata itu melihat, tapi yang mata itu adalah jendela untuk melihat, tapi yang melihat itu bukan Anda. Nah, ini memang perlu dipancing dengan sebuah pikiran atau sebuah perasaan. Awalnya pancingan dulu. Jadi Anda seolah-olah, ya, seolah-olah itu yang melihat tuh bukan Anda gitu loh. Yang ngomong tuh Anda rasakan aja, seolah-olah bukan si aku. Misalkan kamu namanya siapa? Namanya Rizky gitu. Jangan kamu menganggap bahwa yang ngomong tuh Rizky gitu. Ada yang ngomong tapi bukan Rizky. Ini pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kalau penasaran silahkan dicek gitu. Kesadaran tanpa aku gitu, atau ketiadaan aku. Jadi ada yang ngomong. Jadi ketika Anda ngomong ini rasakan bahwa yang ngomong ini bukan aku gitu loh. Kayak saya ini misalkan, saya ngomong, saya rasakan bahwa yang ngomong ini adalah bukan naga timur gitu. Yang melihat ini melihat, tapi bukan aku yang melihat itu kan. Aku melihat melalui mata itu. Nah, aku ini siapa kan, seperti itu.
Sehingga kita ibarat kata Osho itu kita mengakses kesadaran pusat gitu. Kita berada di pusatnya. Jadi ada pusat, ada pinggiran. Nah, tubuh, pikiran, perasaan ini pinggiran. Ya, ini pinggiran. Pusatnya si aku ini. Nah, Anda harus bisa berada di pusatnya. Jadi hanya mengubah kesadarannya yang awalnya Anda merasa bahwa yang ngomong tuh Anda. Ketika melihat tuh ya Anda yang melihat. Anda merasa mampu melihat, mampu berbicara, mampu berjalan, mampu merasakan, mampu berpikir, mampu macam-macam, bersedih, bersenang. Awalnya itu Anda lekatkan pada aku semua, bahwa semua ini adalah aku bisa gitu. Makanya disebut dengan aku merasa bisa. Nah, kalau dalam ilmu sufi disebut keakuan atau ananiyah. Nah, ini diubah itu. Diubah bahwa aku ini sebenarnya tidak bisa apa-apa gitu loh. Bahkan tidak ada gitu. Nah, caranya ya cukup dirasakan aja. Ketika Anda ngomong, rasakan saja. Jadi penghayatan ya. Penghayatan. Rasakan aja ketika Anda ngomong itu bukan sumbernya bukan dari aku gitu. Bukan dari misalkan Rizky, bukan dari Rizky, bukan dari Naga Timur gitu. Ketika Anda melihat, Anda rasakan bahwa yang melihat itu bukan Anda. Anda berjalan, yang berjalan bukan Anda. Anda marah, yang marah bukan Anda. Nah, seperti itu. Anda sedih, yang sedih bukan Anda. Sehingga Anda akan menerapkan ilmu la haula wala quwata itu ya, illa billah. Sehingga Anda merasa tidak memiliki daya sedikit pun untuk bergerak, untuk berbicara, untuk diam, bahkan diam saja tidak bisa. Karena apa? Dalam istilah kalimatnya Gus Ja'far, itu bukan diam tapi didiamkan. Nah, beda ya antara diam dan didiamkan. Ini cara prakteknya. Bagaimana cara praktek supaya kita bisa didiamkan, bukan diam. Kalau diam kan aku merasa bisa diam gitu. Nah, kalau didiamkan artinya aku nggak bisa diam. Diam aja tidak bisa, tapi didiamkan, dibicarakan, diperlihatkan, diperdengarkan, ya, dipersedihkan, dipersenangkan, diperjalankan, nah, ditidurkan. Nah, semua gerak aktivitas ini menjadi, kalau dalam istilah sholat wahidiyah itu lillah, semuanya karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Oh, billah ya, ini bukan lillah tapi billah, praktek dari billah. Jadi sebab Tuhan gitu. Kalau dalam istilah sholat wahidiyah itu ya langsung Tuhan gitu istilahnya. Tapi kita jangan ke situ dulu menurut saya. Karena kalau kita ngomong Tuhan, Tuhan kemudian masuk di pikiran kita dan kita mempersepsikan gitu. Maka jangan dikatakan itu. Ya pokoknya ketika aku ngomong itu bukan aku gitu loh. Kita rasakan aja bahwa aku ketika aku ngomong tuh bukan aku sebetulnya. Karena aku nggak bisa ngomong, diomongkan, digerakkan, kan seperti itu. Nah, akhirnya adalah kita konsisten sehari-hari. Jadi ini tidak perlu meditasi ya. Praktek ini simpel sekali, tidak perlu meditasi. Anda hanya cukup merasakan setiap gerak nafas, gerak bicara, gerak berjalan, melihat, mendengar, berpikir dan merasakan dalam hati dengan cara bahwa aku ini sedang digerakkan gitu loh. Nah, seperti itu. Dirasakan aja. Awalnya memang dipancing dengan pikiran, dengan perasaan gitu. Dirasakan kan ada kesengajaan, ada upaya di situ. Itu adalah proses mukorobah dalam ilmu sufi. Jadi mukorobah itu nginceng atau nginceng. Ibarat nginceng itu apa? Ya. Jadi ada lubang kecil nginceng, melihat Tuhan, tapi dengan nginceng. Ya, masih fase-fase pendekatan PDKT dengan Tuhan. Itu belum mencapai titik yang sebenarnya. Tapi ketika Anda sudah bisa konsisten melakukan itu, Anda sudah mencapai fase 1, fase mukorobah, di mana Anda melakukan pendekatan PDKT. Nah, nanti kalau sudah pendekatannya bagus, sudah konsisten, sudah kontinu, sudah sering awas, setiap gerak nafas, gerak berpikir, setiap gerak, setiap melihat, gerak diam kita itu
selalu kita iringi dengan perasaan bahwa ini bukan aku, maka Anda berada di pusatnya, Anda bergerak dari pusatnya, Anda tidak bergerak dari pinggiran tapi dari pusat. Berbicara Anda itu bukan dari mulut tapi dari atas. Mulut hanyalah sarana kendaraannya. Mulut hanya speaker saja. Yang ngomong siapa? Aku. Nah, seperti itu loh. Suara atau mulut ini hanya speaker saja. Yang ngomong siapa? Aku. Aku siapa? Bukan yang ini. Nah, akhirnya seperti itu ya. Sehingga nanti akan mencapai fase kedua setelah mukorobah ya, pendekatan. Ya akhirnya perkawinan. Seperti orang pacaran ya. Awalnya pendekatan dulu. Setelah pendekatan jadi pacar, kekasih. Jadi kekasihmu. Nah, ya menjadi kekasih, menjadi wali atau menjadi mahabbah, percintaan. Setelah mengalami percintaan, akhirnya penyatuan. Tauhid ini namanya ahad, jadi satu, manunggal. Ya makanya ada istilah manunggaling kaulo Gusti. Nah itu ketika kaulo sudah melakukan sebuah upaya untuk mendekat dengan Tuhannya, maka terjadilah penyatuan atau tauhid. Ahadiyah ya, ahadiyah, penyatuan ya. Jadi kemudian kalau sudah bercinta sudah pacaran atau mukorobah ya, satu ya tahapannya mukorobah dulu, ini upaya ya. Kemudian yang kedua, setelah kita konsisten mukorobah, kita akan mengalami dimensi yang kedua. Itu otomatis ya, dengan kuatnya mukorobah kita akan terseret ke zona ketuhanan. Dimensi yang kedua disebut dengan mahabbah atau percintaan. Setelah mukorobah, mahabbah, kemudian yang ketiga adalah perkawinan ya. Perkawinan, mengalami perkawinan atau penyatuan istilahnya ya, penyatuan tauhid ya, atau ahadiyah ya. Nah penyatuan ini kemudian meninggalkan atribut ya. Namanya orang menikah, setelah menikah malam pertama itu tidak pakai apa-apa, semua atribut itu disingkirkan karena sudah nyatu gitu loh, udah nyatu, udah menyatu, sudah ahadiyah, tidak perlu atribut ya. Pada malam pertama semua atribut, semua pakaian, semua konsep, semua ideologi disingkirkan karena kamu ingin bertemu, ingin bersatu, ingin bercinta, ingin mengalami keintiman dengan Tuhan seperti itu, atau dengan diri kamu yang sesungguhnya, yang lebih tinggi, atau istilahnya dirimu yang asli. Itu kan makhluk cahaya sebetulnya. Kamu adalah makhluk cahaya yang diberi seragam berupa tubuh fisik, kemudian software-nya pikiran dan perasaan, sehingga kamu mengalami suka dan duka, istilahnya seperti itu. Kamu bisa mengakses lagi diri sejatimu yang adalah cahaya gitu loh, atau apa namanya ya, tak terdefinisi lah karena akal tidak mampu gitu. Nah itu ya, jadi tahapannya itu, tetapi kita prakteknya tetap cukup mukorobah aja, latihan mukorobah, PDKT ya sama Tuhan atau diri sejati gitu. Nah itu aja ya. Setiap gerak nafas diam kita sadari atau kita rasakan bahwa itu bukan aku gitu loh. Udah itu aja sebetulnya, simple. Kita sadari atau kita rasakan ini bukan aku gitu loh. Tapi nggak perlu diucapkan atau dipikirkan ini bukan aku, nggak perlu. Atau misalkan bisanya seperti itu ya nggak apa-apa. Pramukorobah berarti masih dengan pikiran. Nah itu ya, artinya pikirannya masih dominan, tetapi sebetulnya ya tinggal dirasakan aja. Nah itu dirasakan kalau gerak ini bukan aku, tapi nggak perlu diucapkan di pikiran ini bukan aku. Tapi misalkan begitu ya tidak apa-apa, namanya aja latihan. Nah, metode itu sebuah latihan, sebuah upaya ya, bukan sebuah pencapaian. Pencapaiannya nanti setelah Anda konsisten melakukan metode itu dan akhirnya mengalami sendiri, ditarik sendiri oleh Tuhan menuju singgasananya, ibaratnya seperti itu loh ya. Nah informasinya kalau Anda kepengen pemahaman sufi ya, silakan beli kitabnya gitu loh ya.
Ini untuk teori aja ya, kitab itu menambah wawasan, menambah teori dari para master sufi ya. Ada 4 kitab ya. Yang pertama kitab Wijining Dumadi ya, harganya 200.000. Kemudian kitab Eling itu sudah diversikan bahasa, sudah ditafsirkan atau sudah diartikulasi oleh penciptanya ya. Jadi dari kitab, kemudian kitab itu intinya apa sih gitu, menurut dia juga sufi. Nah kemudian dituliskan di dalam sebuah buku namanya Eleng, kemudian Wijining Dumadi, itu harganya 200.000 semua. Kemudian ini yang terbaru itu Tumetesing Rasa judulnya ya. Terus yang satunya saya lupa, pokoknya ada 4 kitab. Nanti di YouTube ini ada ya, di YouTube saya ini ada, saya cantumkan. Nanti silakan kalau pengen order silakan beli. Harganya 200.000 semua ya, seperti itu. Ini yang menciptakan bukunya orang Pati ya, namanya Kang Soekarno. Dia seorang sufi, aliran sufi murni ya. Dan Anda juga bisa belajar dari dia. Nanti kalau sudah beli bukunya, saya kasihkan linknya untuk bisa koneksi dengan beliau. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.